Pemirsa, saya ajak Anda untuk bergabung ke gedung BNPB untuk mendengarkan perkembangan terkini dari penanganan kasus virus corona di Indonesia. Jangan salah paham. Rapid test apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga medis tidak berbahaya. Justru akan membantu diri kita, orang lain, dan pemerintah. Menjalani rapid test tidak sama dengan dikarantina. Kita masih bisa beraktivitas tanpa menularkan atau tertular COVID-19 apabila terbukti negatif. Jangan takut untuk beraktivitas selama menjalankan protokol kesehatan apabila hasil rapid test tidak reaktif. Pada prinsipnya, rapid test atau tes cepat yang disebut sebagai rapid diagnosis test sebenarnya ditujukan kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Rapid test yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah tetap mentargetkan orang-orang yang berisiko tinggi. Tenaga kesehatan di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Upaya ini disebut sebagai contact tracing. Apakah semua orang di semua tempat ramai atau kerumunan harus menjalani rapid test? Nah, hal ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Jadi, apabila lokasi tersebut diduga berkaitan dengan ditemukannya kasus positif, maka tes masif dilakukan berdasarkan penyelidikan epidemiologi. Sedangkan, rapid test secara massal sering dilakukan di beberapa tempat keramaian seperti pabrik, pasar, kantor, dengan tujuan menapis atau screening. Dan ini meminimalisir kalau ada orang yang membawa virus tapi tidak sakit dan kemudian berpergian secara bebas. Orang ini tentu akan membahayakan anggota masyarakat lainnya, terutama bagi yang rentan, seperti orang tua atau lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Ini berarti rapid test membantu kita menemukan orang yang harus dirawat agar segera sembuh dan tidak malah menimbulkan komplikasi, dan membantu mengetahui jumlah orang yang membawa virus tapi tetap sehat. Mereka harus melindungi orang lain, jangan sampai kalau tidak ditanggulangi, maka bisa menulari orang lain. Orang seperti ini bisa diisolasi mandiri di rumah atau fasilitas lain. Saudara-saudari sekalian, saya jelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari tes COVID-19. Pertama yang sudah saya jelaskan tadi tentang rapid diagnostic test atau rapid test ini ada dua macam. Ada yang mengetes antibodi atau ada juga yang antigennya. Cara pemeriksaannya bisa dengan menggunakan sampel darah dan juga ada yang bisa menggunakan swab test. Sampel darah diambil dengan tusuk jarum di bagian jari dan cara pemeriksaannya dilakukan dengan mengambil spesimen yang ada di darah tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Kemudian dengan swab test, pengambilannya adalah dengan mengambil spesimen melalui hidung dan juga tenggorokan. Alat rapid test seperti ini telah didistribusikan secara luas ke rumah sakit hingga puskesmas di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mendeteksi dini orang-orang yang beresiko tinggi tertular COVID-19. Nah, sekali lagi, kelompok sasaran ini didapatkan berdasarkan hasil surveillance. Jenis tes yang lain adalah tes PCR atau polymerase chain reaction. Bedanya, PCR adalah pemeriksaan berbasis laboratorium untuk melihat materi genetik yang disebut dengan RNA dari virus tersebut yang lalu dikirimkan ke laboratorium yang memiliki mesin PCR atau mesin pemeriksa TCM atau yang sebelumnya dikenal sebagai alat penguji TB yang diakui oleh WHO dan juga Kemenkes Republik Indonesia. Saat ini ada lebih dari 200 laboratorium yang siap menguji PCR. Lalu, buat apa tetap ada rapid test? Sebenarnya ada beberapa hal. Pertama, meski sudah banyak mesin PCR kita tetap terbatas. Jadi tidak mungkin dan tidak direkomendasikan seluruh penduduk di Indonesia ini dilakukan uji swab dengan mesin PCR. Kedua, untuk mengetahui prevalensi, yaitu sebagai basis data epidemiologi, seberapa banyak sih orang di Indonesia ini yang telah dan sedang terkena COVID-19. Ketiga, menekan beban biaya sistem kesehatan. Rapid test dengan hasil yang positif lah yang akan dilanjutkan ke tes PCR sebagai konfirmasi. Ingat, populasi kita sekitar 270 juta orang dan tersebar di belasan ribu pulau. Dan Indonesia itu besar dan luas, jadi kita harus cermat menggunakan sumber daya kita.
Tim pakar gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 kemarin telah mengingatkan, tidak semua orang perlu menjalani rapid test. Tanyakan langsung kepada petugas kesehatan apabila ada informasi soal COVID-19 yang kurang jelas. Bisa dengan mengunjungi situs resmi gugus tugas di covid19.go.id atau telepon ke 119 extension 9 atau gunakan layanan telemedis yang sudah banyak sekali tersedia. Mereka bahkan menyediakan konsultasi via handphone. Mari kita tetap lawan COVID-19 secara bersama, gotong royong dengan menggunakan informasi dan ilmu pengetahuan yang valid dan terverifikasi. Selanjutnya, untuk menyampaikan kinerja data hari ini, saya mempersilahkan Dr. Ahmad Yuryanto.